Petualangan di Jumanji seharusnya telah berakhir. Semua pemain telah kembali ke dunia nyata dan menjalani hidup seperti sedia kala. Namun bagi Spencer, semuanya belum benar-benar berakhir. Ia merasa ada bagian dari dirinya yang tertinggal di dalam permainan itu. Rasa rindu akan kekuatan dan keberanian palsu yang dulu ia miliki membuatnya mengambil keputusan berbahaya. Tanpa sepengetahuan teman-temannya, Spencer memperbaiki konsol Jumanji yang telah dihancurkan, berharap bisa kembali menjadi pahlawan. Namun yang ia bangkitkan bukanlah permainan biasa, melainkan versi Jumanji yang jauh lebih mematikan. Sebuah kesalahan kecil yang justru menyeret semua orang ke level berikutnya. Halo semuanya, selamat datang kembali di Film Traveler. Di video kali ini, kami akan menceritakan alur cerita dari sebuah film yang berjudul Jumanji: The Next Level. Kali ini, permainan kembali terbuka dengan level baru, karakter baru dengan kemampuan dan kelemahan berbeda, serta pertukaran peran yang membuat segalanya jauh lebih berbahaya. Kalau begitu, tanpa berlama-lama, kita lanjut saja ke ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan ikatan persahabatan antara Bethany dan yang lainnya, yang masih terjaga meski jarak memisahkan mereka. Namun di balik kehangatan itu, terlihat bahwa tidak semua dari mereka merasa baik-baik saja. Di antara mereka semua, Spencer adalah satu-satunya orang yang perlahan mulai menjauh. Di balik senyum singkat yang ia tunjukkan, tersimpan kerinduan pada sosok dirinya yang dulu, saat ia merasa kuat, berarti, dan tak terkalahkan di dunia Jumanji. Dengan perasaan itu, Spencer pun pulang ke kampung halamannya, membawa kerinduan yang tak terucap dan kenangan tentang dunia Jumanji yang tak pernah benar-benar ia tinggalkan. Sesampainya di rumah, Spencer disambut hangat oleh sang kakek, Eddie, yang masih terlihat energik meski tengah menjalani masa pemulihan setelah operasi pinggul. Dalam perbincangan singkat bersama Eddie, perlahan terungkap alasan dibalik raut murung Spencer, yang ternyata berawal dari kandasnya hubungan jarak jauh yang ia jalani bersama Martha. Malam itu, Spencer kembali teringat pada sosok Bravestone, sebuah ingatan yang memicunya untuk memperbaiki konsol Jumanji yang sempat ia hancurkan. Keesokan paginya, Fritz, Martha, dan Bethany tetap berkumpul di sebuah kafe seperti yang telah direncanakan. Di tengah obrolan yang menyinggung hubungan Martha dan Spencer, mereka pun mulai menyadari bahwa Spencer tak kunjung datang. Martha yang mulai khawatir akhirnya memutuskan untuk pergi ke rumah Spencer bersama yang lainnya. Sementara itu, Eddie merasa kesal ketika kedatangan temannya bernama Milo yang baru muncul setelah 14 tahun lamanya. Ternyata, Eddie dan Milo adalah sahabat lama yang dulu mendirikan sebuah kafe bersama. Sayangnya, kafe itu bubar karena Milo yang pergi meninggalkan Eddie sendirian. Tak lama kemudian, Martha dan yang lain tiba di depan rumahnya, lalu menanyakan keberadaan Spencer. Setelah beberapa saat menunggu, mereka mendengar bunyi gendang yang tak asing di telinga mereka. Hingga akhirnya mereka sadar bahwa mungkin Spencer telah kembali masuk ke dunia Jumanji. Dengan perasaan campur aduk, mereka kemudian memutuskan untuk masuk. Setelah meyakinkan Fritz untuk ikut bersama mereka menyelamatkan Spencer. Kemudian mereka pun memasuki dunia Jumanji dengan kondisi yang sedikit bermasalah. Karena konsol yang rusak, Eddie dan Milo ikut terseret masuk bersama mereka. Dan yang lebih parahnya lagi, karakter yang mereka mainkan pun ikut tertukar. Di tengah kebingungan itu, sebuah pesawat muncul di langit Jumanji. Yang ternyata pesawat tersebut dikemudikan oleh Nigel yang menjemput mereka untuk pergi dari sana. Kemudian, Nigel menjelaskan bahwa Jurgen si brutal telah kembali bersama pasukannya. Mereka ditugaskan untuk mengambil kembali permata Falcon yang dicuri Jurgen dari rakyat Apian. Permata itu telah dijaga selama ratusan tahun dan memberikan kehidupan bagi daratan. Saat matahari menyinari permata, mata air mengalir dan tanah menjadi subur.
Namun sekarang, permata itu disembunyikan dalam kegelapan, jauh dari cahaya matahari, sehingga daratan menjadi kering dan tumbuhan pun mati. Setelah menjelaskan misi kepada mereka, Nigel menurunkan mereka di tengah hamparan gurun yang luas. Terik matahari, pasir yang membara, dan angin kencang menyambut mereka, menandai awal perjalanan berbahaya untuk merebut kembali permata dari tangan Jurgen. Di tengah padang gurun yang luas, Eddie melihat sesuatu mendekat dari kejauhan. Ternyata itu adalah seekor burung unta raksasa dengan kemampuan berlari hingga 40 mph. Tiba-tiba, kepulan pasir mengepul dari kejauhan, diakibatkan oleh kelompok burung unta yang berlari dengan kecepatan luar biasa. Menyadari bahaya yang mengancam, Fritz dan yang lainnya segera berlari menuju kuburan mobil yang ditemukan Fritz sebelumnya. Tanpa membuang waktu, mereka masuk ke dalam mobil itu dan melaju menebus pasir panas, berusaha menghindari serangan burung unta dari setiap sisi. Pada saat Fritz dan Martha berhasil lolos dari kejaran burung unta, tanpa sengaja mereka terjun dari bukit pasir, membuat mobil gurun yang mereka pakai terbalik dan tak bisa digunakan lagi. Sesaat setelahnya, Eddie dan Milo datang dengan cepat mengevakuasi mereka dan membawa semuanya pergi dari mara bahaya. Namun, mereka tak menyadari bahwa di ujung sana terdapat jurang yang sangat dalam. Saat sampai di tepi jurang, Eddie melihat sebuah tanjakan dan tanpa ragu, yang mempertaruhkan segalanya untuk bermanuver, meluncur, dan terbang melewati tanjakan itu, sehingga mereka berhasil melewati bahaya tersebut dengan selamat. Sementara itu, Bethany yang tertinggal di dunia nyata pergi menghampiri Alex, lalu membujuknya untuk kembali ke dunia Jumanji bersama agar mereka bisa menyelamatkan teman-temannya. Scan kemudian berpindah kepada Martha dan kawan-kawan. Mereka mengikuti petunjuk dari Nigel yang menyarankan mereka untuk mengikuti api setelah memasuki oasis. Tak lama kemudian, mereka tiba di sebuah bar tempat anak buah Jurgen berkumpul. Di tengah kerumunan itu, Eddie didekati oleh seorang wanita yang ternyata adalah mantan kekasihnya. Perlahan, mereka menyadari bahwa api yang dimaksud Nigel adalah wanita itu. Dan tanpa ragu, mereka mengikuti wanita tersebut hingga ke bagian paling dalam, menapaki jalur yang membawa mereka lebih dekat pada tujuan misi mereka. Saat mereka tiba di bagian dalam, terlihat sebuah kotak yang mereka yakini sebagai tempat penyimpanan permata Falcon. Namun sebelum sempat mendekat, mereka dikejutkan oleh kedatangan Jurgen yang marah besar atas kepergian rekannya. Suasana pun menjadi tegang seketika, menandai awal konfrontasi yang berbahaya bagi Martha dan kawan-kawan. Sesaat setelahnya, salah satu anak buah Jurgen menyadari bahwa kunci untuk membuka kotak itu telah dicuri oleh seorang perempuan. Saat perempuan itu tertangkap, Martha segera menyadari bahwa wanita yang mencuri kunci tersebut adalah Spencer, menambah ketegangan dan urgensi misi mereka. Mereka segera menghampirinya dan memastikan bahwa benar perempuan itu adalah Spencer yang terjebak dalam tubuh karakter bernama Ming. Sesaat setelahnya, mereka kembali dihampiri oleh seorang wanita yang sebelumnya menemui Eddie, yang menjelaskan bahwa Jurgen akan segera kembali ke bentengnya dan berencana bertemu dengan Kababik bersaudara untuk membentuk aliansi dengan tujuan menaklukkan seluruh dunia Jumanji. Mengetahui hal itu, Spencer memecah kelompok menjadi dua bagian. Martha dan Fritz pergi membututi wanita tadi, sementara Spencer beserta yang lainnya bergerak untuk mencari unta, sebagai langkah awal mengejar Jurgen dan menghadapi ancaman yang semakin dekat. Setelah Martha dan Fritz sampai di pintu gerbang tempat wanita itu pergi, mereka langsung menemukan buah gurun yang dimaksud Nigel. Bersamaan dengan itu, Spencer memasuki kandang unta untuk memulai aksinya. Tanpa berpikir panjang, Martha pun langsung berayun mendekati buah itu. Namun saat berhasil memetiknya, ia tiba-tiba terjatuh ke dalam air yang berada di bawahnya.
menambah ketegangan misi mereka. Dalam kepanikan itu, Martha kembali muncul sambil membawa buah gurun yang sangat berat. Saat Fritz mengulurkan tangannya, tiba-tiba mereka terpental dan saat tersadar karakter mereka telah tertukar satu sama lain, menambah kekacauan dan tantangan dalam misi mereka. Di sisi lain, Eddie yang berjaga di luar kandang tak sengaja memancing perkelahian dengan anak buah Switchblade. Sementara itu, Spencer yang berhasil masuk mendapati bahwa karakter Milo memiliki kemampuan tambahan, yaitu bisa berkomunikasi dengan banyak binatang. Ia segera menyuruh Milo untuk mengajak para unta ikut bersama mereka. Sementara itu, Fritz yang menyadari karakternya tertukar justru merasa senang. Selama ini ia selalu mendapatkan karakter yang terkena nerf, sementara yang lain kebagian karakter overpower. Memanfaatkan kesempatan itu, Fritz mencoba meniru gerakan lincah yang sebelumnya dilakukan Martha. Namun alih-alih menikmatinya, ia malah terpeleset dan tercebur kembali ke dalam kolam, membuat karakternya tertukar lagi seperti semula. Kemudian, Eddie yang mengetahui kedatangan Switchblade segera memasuki kandang dan mengajak Spencer serta Milo pergi dari sana. Kemudian menemui Martha yang sudah berada di luar oasis. Setelah meninggalkan oasis, mereka pun melanjutkan perjalanan menuju sebuah lembah yang terbentang luas, tempat tantangan berikutnya menanti. Lembah itu terlihat tenang, namun bahaya sudah mengintai sejak langkah pertama mereka. Begitu tiba di lembah tersebut, satu-satunya jalan untuk mencapai seberang adalah dengan menaiki jembatan gantung yang tak pernah berhenti bergoyang. Pada momen itulah, Eddie menjadi orang pertama yang menaiki jembatan gantung tersebut. Diiringi suara gendang yang bergema, menandakan permainan telah dimulai. Hingga tiba-tiba ratusan mandrill bermunculan dari bukit di hadapan mereka. Kemudian mereka bergegas menyeberangi jembatan itu satu persatu, dipandu oleh Fritz dengan kemampuan geometrinya. Hingga tanpa disadari, Martha justru melompat ke jembatan yang salah. Dari sinilah ketegangan perlahan memuncak saat Martha yang terpisah dari rombongan terjatuh setelah diserang oleh seekor mandrill dari belakangnya. Sementara itu, Spencer yang tertinggal mencoba melompati jembatan, namun uluran tangan Eddie tak mampu ia raih. Hingga akhirnya ia terjatuh dan terperangkap bersama seekor mandrill yang berusaha menekannya. Setelah berhasil diselamatkan oleh Eddie, mereka justru kembali terpojok saat puluhan mandrill datang mengepung dan siap menerkam dari segala arah. Tanpa pikir panjang, Eddie menggoyangkan jembatannya untuk menghempaskan para mandrill. Tanpa disadari, Spencer ikut terhempas dan terjatuh tepat di depan Martha. Kemudian, saat Martha melihat ada peluang di depannya, ia segera menyuruh Spencer melompat ke arahnya lalu berayun bersama untuk mencapai garis akhir. Sementara itu, Fritz dan yang lainnya tinggal selangkah lagi menuju garis akhir. Saat Milo tiba-tiba terperosok, membuat Eddie bergegas untuk menyelamatkannya. Di saat yang sama, sekelompok mandrill terus mendekat memaksa Eddie memotong tali jembatan hingga mereka tergantung tepat di tepi garis akhir. Namun semuanya belum berakhir, karena sesaat setelahnya, para mandrill kembali mengepung mereka. Di tengah ketegangan itu, Alex akhirnya muncul bersama Bethany yang menjelma menjadi seekor kuda, lalu mengusir para mandrill yang mengurung mereka. Setelah lolos dari jembatan gantung itu, mereka melanjutkan perjalanan hingga tiba di wilayah bersalju. Di sana, Fritz yang terus mengeluhkan karakternya tanpa sadar duduk di tepi danau misterius. Danau yang sama seperti saat Martha dan Fritz pernah bertukar karakter sebelumnya. Karena karakter yang mereka dapatkan tak lagi sesuai, akhirnya mereka sepakat menceburkan diri ke dalam danau itu, berharap semuanya kembali seperti semula. Saat mereka menghangatkan diri di sebuah gua batu, Eddie yang keluar untuk mengecek Milo justru tertangkap oleh pasukan Jorgen yang tengah berpatroli.
Kejadian itu memaksa mereka untuk segera menyusun rencana penyelamatan. Hingga di tengah persiapan, mereka menyadari bahwa masing-masing hanya memiliki satu nyawa cadangan tersisa. Namun justru di balik inilah keberanian mereka menguat, karena satu-satunya pilihan yang tersisa adalah maju bersama dan bertarung sampai akhir. Setelah yakin dengan rencana mereka, tim pun berpencar untuk menyusup ke dalam kastil. Saat Alex, Bethany, dan Fritz tiba di gerbang utama, mereka sempat tertahan oleh penjaga. Hingga akhirnya Bethany dan Fritz berhasil masuk dengan berpura-pura sebagai kababik bersaudara. Sementara itu, Martha dan Spencer yang tengah mendaki tebing es terlibat percakapan tentang hubungan mereka. Spencer mengungkapkan kegelisahannya, takut suatu hari Martha akan meninggalkannya. Namun, Martha menepis kekhawatiran itu dengan tenang, meyakinkan bahwa justru saat rasa takut dan gelisah muncul, itulah momen ketika seseorang paling membutuhkan orang-orang terdekatnya. Sedangkan Alex yang telah berhasil mencapai tempat Milo dikurung, mulai melangkah maju. Namun tanpa disadari, ia justru menginjak jebakan tersembunyi, hingga satu nyawa cadangannya pun lenyap seketika. Kembali ke Spencer dan Martha yang berhasil mencapai pintu penjara tempat Eddie ditahan. Mereka pun segera membebaskannya. Setelah itu, mereka merencanakan langkah berikutnya untuk mengambil permata yang tersimpan di dalam lemari besi. Bersamaan dengan Alex yang telah kehilangan satu nyawanya, akhirnya berhasil mencapai Milo dan membebaskannya. Namun sebelum mengajaknya keluar, ia tanpa sengaja menepuk dada Milo dan melihat status karakter Milo yang mengejutkan. Sedangkan Eddie yang telah berhasil turun dan membuka peti besi yang dijaga sepasang hyena justru diliputi kekecewaan karena permata yang mereka cari ternyata tidak ada di dalamnya. Sementara itu, adegan berpindah kepada Bethany dan Fritz yang memasuki ruangan tempat Jurgen berada, di mana kedatangan mereka langsung disambut dan di hadapan mata mereka tampak jelas permata Falcon yang kini tergantung di leher Jurgen. Penyamaran mereka hampir terbongkar ketika Jurgen menanyakan adik perempuan mereka yang akan dinikahkan dengannya. Saat ketegangan mencapai puncaknya, Martha tiba-tiba muncul dan dengan berani menyatakan bahwa dialah adik perempuan yang dimaksud. Saat di hadapan Jurgen, Martha melihat permata Falcon yang tergantung di dadanya dan berniat untuk merebutnya secara diam-diam. Namun sebelum rencana itu terwujud, penyamaran mereka justru terbongkar oleh sepucuk surat dari kababik bersaudara asli. Dan ketika itu juga, perkelahian pun tak terelakkan. Tak lama kemudian, Spencer yang berhasil mengejar Jurgen. Saat ia berusaha kabur menggunakan balon udara, nekat menaiki balon tersebut dengan bergelantungan pada tali yang diikatnya demi menghentikan jalur pelarian Jurgen. Keadaan semakin menegangkan ketika patok pengikat tali terlepas dan menghancurkan salah satu mesin balon hingga membuat Spencer bergelantungan dan berhasil masuk ke dalamnya, lalu berhadapan langsung dengan Jurgen. Ketika balon itu terombang-ambing di tengah perkelahian sengit, kekalahan Jurgen pun tak terelakkan karena Spencer menghancurkan buah gurun tepat di dadanya yang merupakan kelemahan utama Jurgen. Hingga akhirnya pertarungan itu pun dimenangkan oleh Spencer yang kemudian merebut permata Falcon langsung dari tangan Jurgen. Namun semua itu belum berakhir karena permata tersebut harus terkena sinar matahari. Spencer pun menyerahkan permata itu kepada Eddie dan Milo yang kemudian membawanya naik ke atas awan dan menjunjungnya tinggi-tinggi hingga akhirnya tersentuh cahaya matahari. Kemudian mengakhiri permainan mematikan ini. Kekuatan Jumanji pun perlahan runtuh, membawa permainan itu menuju akhirnya. Satu persatu mereka kembali ke dunia nyata, bukan hanya sebagai pemain yang selamat, tetapi sebagai pribadi yang telah berubah, lebih berani, lebih jujur, dan lebih menghargai satu sama lain. Petualangan itu mungkin telah usai, namun pelajaran yang mereka bawa dari Jumanji akan terus hidup, mengingatkan bahwa menghadapi ketakutan bersama adalah kemenangan terbesar dari segalanya.
Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan menekan tombol like dan subscribe-nya agar channel ini bisa terus berkembang. Terima kasih sudah ikut petualangan kali ini. Saya Traveler undur diri, sampai jumpa di petualangan berikutnya.